Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markis Kido Adiwardana dengan NIM 1692514 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya bersama teman-teman kelompok saya, yaitu dampak desain saya pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertas. Yang pertama, itu ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, pesawat kertas merupakan permainan sederhana yang mengandung konsep fisika dan aerodinamika. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi jarak terbang pesawat kertas adalah desain sayap, ka- karena bentuk dan ukurannya berpengaruh terhadap gaya angkat. Lalu yang kedua ada hambatan udara, dan yang ketiga ada kestabilan penerbangan. Sayap yang lebar cenderung menghasilkan gaya angkat yang lebih besar tetapi menambah hambatan. Sedangkan sayap yang lebih sempit membuat pesawat lebih cepat namun kurang stabil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desain sayap terhadap jarak terbang pesawat kertas, serta menentukan bentuk sayap yang paling efektif untuk menghasilkan jarak terbang maksimum. Selanjutnya, itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak desain sayap pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertas. Yang kedua, bagaimana bentuk desain sayap pesawat kertas dengan jarak tempuh terjauh. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menjelaskan dampak desain sayap pesawat kertas terhadap jarak tempuh pesawat kertas. Yang kedua, untuk menentukan bentuk desain sayap pesawat kertas yang menghasilkan jarak tempuh paling jauh pada kondisi pengujian yang dilakukan. Selanjutnya itu ada teori dasar. Di sini kita membahas tentang prinsip aerodinamika, yaitu yang pertama ada gaya angkat atau lift. Gaya yang bekerja tegak lurus, aliran udara dan membantu pesawat tetap melayang. Gaya hambat atau drag, gaya yang bekerja sejajar aliran udara dan menahan gerak maju pesawat seperti ini. Dan ini angin. Dan di sini ada persamaan atau rumus hitungnya, yaitu L sama dengan CL dikali ru V kuadrat dikali A dibagi 2, atau dan D sama dengan CD dikali ru V kuadrat dikali A dibagi 2. Dengan L adalah lift atau gaya angkat dan D adalah drag atau gaya hambat. Dan di sini ada desain-desain pesawat yang kami pakai untuk melakukan percobaan. Yang pertama itu ada dart. Kenapa dart? Karena bentuknya lancip seperti permainan papan dart. Yang kedua itu ada glider yang memiliki bentuk pipih dan lebar. Dan yang ketiga itu ada hybrid. Karena ini campuran seperti glider dan dart. Lalu selanjutnya teori dasar untuk bagian konsep energi dan gaya. Karena yang tadi prinsip aerodinamika, yang sekarang adalah konsep energi dan gaya. Energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Sedangkan gaya adalah dorongan atau tarikan akibat interaksi antar benda. Hubungannya, gaya yang menyebabkan perpindahan melakukan usaha. Gaya menyebabkan perubahan energi pada benda, dan energi berpindah atau berubah bentuk akibat kerja gaya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ada center of gravitasi. Karena kita tinggal di bumi, maka terdapat sebuah gaya gravitasi yang mempengaruhi jarak tempuh terbangnya pesawat kertas. Yang kedua, itu ada aspek rasio atau efisiensi aerodinamika. Sesuai konsep prinsip aerodinamika yang tadi, sebuah angin mempengaruhi jarak tempuh yang akan dilalui pesawat kertas. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada kecepatan awal dan sudut peluncuran. Saat kita melayangkan pesawat kertas, itu terdapat sudut peluncuran dan kecepatan awalnya, dan itu mempengaruhi seberapa jauh pesawat akan melaju. Lalu yang kedua itu ada kondisi atmosfer dan kepadatan udara. Apabila kepadatan udara semakin padat, maka pesawat semakin sulit untuk terbang jauh karena terdapat tekanan yang harus dilaluinya. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif untuk mengetahui pengaruh desain pesawat kertas terhadap jarak tempuh dengan membandingkan beberapa desain yang diterbangkan pada kondisi yang sama. Lalu selanjutnya ada waktu dan tempat.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 pada 16 Desember 2025 di ruang tertutup, yaitu Parkiran Motor Gor Futsal ITB untuk meminimalisir pengaruh angin sehingga si uji coba penerbangan pesawat kertas dapat dilakukan lebih akurat, mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel bebas berupa desain pesawat kertas, variabel terikat berupa jarak tempuh pesawat kertas, variabel kontrol berupa jenis dan ukuran kertas, sudut lemparan, dan cara melempar hingga gaya saat melempar, titik tinggi titik lemparan, dan orang-orang yang melempar. Lalu selanjutnya itu ada boleh di next. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sendiri ada kertas A4 50 GSM, penggaris, meteran gulung, alat tulis, pelontar sederhana untuk memastikan gaya dan sudut lemparan sama. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengukuran berupa data kuantitatif dan pengukuran jarak tempuh pada setiap percobaan dan dicatat secara sistematis. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan desain pesawat kertas serta cara peluncuran. Yang kedua, menyusun data hasil pengukuran jarak tempuh. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata jarak tempuh dari 3 kali percobaan. Yang keempat, membandingkan nilai rata-rata jarak tempuh antar pesawat. Yang kelima, menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya ini ada hasilnya. Yang pertama itu ada desain dari DART. Untuk percobaan yang pertama, rata-rata jaraknya itu sejauh 282 meter. Untuk yang hybrid sejauh 437,666 meter. Yang glider itu sejauh 416,333 meter. Ini tabel rata-rata jarak tempuh dengan menggunakan pelontar. Lalu di sebelahnya ada tabel rata-rata jarak tempuh dengan menggunakan tangan atau gaya dorong dari manusia. Untuk desain darat sendiri, itu rata-rata jaraknya sejauh 573 meter, hybrid sejauh 641 meter, dan glider sejauh 570,6667 meter. Nah, untuk pembahasannya sendiri, desain terbaik dimiliki oleh desain hybrid karena hybrid memiliki rata-rata jarak tempuh terjauh pada kedua cara pelemparan. Analisa untuk analisanya itu terdapat pada tabel seperti ini. Untuk liftnya desain dart itu kecil dan draftnya itu juga kecil sehingga pesawat dengan desain hybrid dapat terbang lebih jauh dibanding pesawat lainnya. Sedangkan glider itu lift dan draftnya itu besar, hybrid itu besar dan kecil. Oh, maaf karena tadi hybrid itu memiliki lift yang besar dan draft yang kecil sehingga pesawat dengan desain hybrid dapat menempuh jarak lebih jauh dibandingkan desain pesawat lainnya. Lalu selanjutnya itu ada alasan. Desain hybrid memiliki keseimbangan antara luas sayap yang cukup untuk menghasilkan gaya angkat dan bentuk yang tidak terlalu lebar, sehingga hambatan udara tetap rendah. Karena desain hybrid itu seimbang antara lebar kanan kiri serta depan belakangnya, sehingga drag atau hambatan udara yang melaluinya itu dapat terlewati dengan sempurna atau mungkin lebih kecil dibandingkan desain pesawat lainnya yang bentuknya berbeda sehingga hybrid dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Desain pesawat kertas berpengaruh terhadap jarak tempuh penerbangannya. Desain hybrid menunjukkan karakteristik aerodinamika yang paling efektif dengan menggabungkan gaya angkat dan hambatan udara. Desain hybrid menjadi desain dengan jarak terbang terjauh. Saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama itu pengukuran. Mengukur dengan lebih spesifik pengaruh luas permukaan sayap terhadap jarak tempuh pesawat kertas agar
Hubungan antara desain sayap dan performa penerbangan dapat dianalisis secara kuantitatif. Yang kedua adalah pengulangan. Penambahan jumlah pengulangan percobaan agar menambah jumlah pengulangan percobaan agar mendapat hasil yang jauh lebih akurat. Selanjutnya itu ada perhitungan. Menghitung besar gaya dorong atau thrust secara lebih presisi, misalnya dengan menggunakan alat ukur atau mekanisme pelontar yang terkalibrasi sehingga pengaruh gaya awal terhadap jarak tempuh dapat diketahui dengan lebih akurat. Yang terakhir ada konsistensi. Menggunakan pelontar dengan sistem yang lebih stabil dan konsisten guna meminimalkan variasi gaya dan sudut peluncuran. Terima kasih. Itu tadi presentasi saya Markis Kidodiwardana terkait materi atau hasil karya ilmiah saya dengan kelompok saya, kelompok 3, yaitu dengan judul Pengaruh Desain Sayap terhadap eh, Pengaruh Desain Sayap Pesawat Kertas terhadap Jarak Tempuh Pesawat Kertas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.